Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andres Napitu dengan NPM 22521030 dari Prodi Manajemen dan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita motivasi kehidupan yang berjudul Hiruk Pikuk Kehidupan Modern. Di sebuah kota besar yang dipenuhi dengan hiruk pikuk kehidupan modern, hiduplah seorang wanita bernama Maya. Maya yang tumbuh dalam keluarga yang berkecukupan secara materi. Namun, kehidupannya penuh dengan ketidakpastian emosional. Ayahnya sering bekerja di luar kota, sedangkan ibunya sibuk dengan karirnya yang sukses di bidang perbankan. Maya menjadi anak yang mandiri sejak kecil, tetapi di balik kepribadiannya yang kuat, dia merasa kesepian dan kehilangan arah hidupnya. Pada usia remaja, Maya terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Dia mengisi kekosongan hatinya dengan hal-hal yang salah, mencari kepuasan di tempat-tempat yang salah, dan mengalami penderitaan emosional yang mendalam. Namun, di tengah-tengah kehidupan yang terpuruk, ada seorang teman sekelasnya yang bernama David yang selalu menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepadanya tanpa menghakiminya. David adalah seorang yang beragama Kristen yang gigih dalam imannya. Dia tidak hanya berbicara tentang kasih Kristus, tetapi juga menunjukkannya melalui tindakan nyata. Dia mengajak Maya untuk menghadiri persekutuan pemuda di gerejanya, tanpa memaksanya untuk berubah, tetapi hanya dengan mengundangnya untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Awalnya Maya enggan, tetapi setelah beberapa kali diundang, dia akhirnya menerima undangan itu. Di gereja, dia merasakan suasana yang berbeda. Ada damai dan sukacita yang dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Pesan-pesan yang disampaikan dalam khotbah dan kesaksian orang-orang di gereja itu mulai meresap ke dalam hatinya yang hampa. Suatu hari, saat menghadiri retreat pemuda di gereja, Maya merasa Tuhan memanggilnya untuk sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepadanya. Dia merasa Tuhan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan memberikan kehidupan yang baru dalam Kristus. Itu adalah titik di balik dalam hidupnya, titik di mana dia memilih untuk meninggalkan gaya hidup lamanya dan mengejar relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Perjalanan Maya tidak berhenti di situ saja. Setelah pengalaman pertobatannya, dia mulai belajar firman Tuhan dengan tekun dan bergabung dalam pelayanan di gerejanya. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya secara bertahap, memulihkan hatinya yang patah dan memberikan makna yang baru dalam hidupnya. Maya juga mulai berbagi kesaksian hidupnya dengan teman-teman yang lain. Dia tidak hanya menceritakan tentang perubahan yang dialaminya secara pribadi, tetapi juga bagaimana kasih dan kuasa Tuhan telah bekerja dalam kehidupannya. Dia menjadi saksi hidup bagi kebaikan Tuhan, menginspirasi banyak orang di sekitar yang melihat transformasi yang luar biasa dalam dirinya. Setiap langkah Maya menuju kehidupan yang lebih baik tidak terlepas dari kasih Tuhan dan bantuan orang-orang Kristen yang mendukungnya. Dia belajar untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan bahwa setiap orang, tak peduli seberapa jauh mereka telah pergi, selalu dapat menemukan pengampunan dan pemulihan di dalamnya. Hari ini Maya terus hidup dengan penuh dedikasi dalam pelayanan dan imannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah lupa akan perjalanannya yang telah dia lalui.
dan dengan rendah hati menggunakan kesaksian hidupnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kisah hidup Maya adalah bukti bahwa di dalam Kristus ada harapan yang nyata dan kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Sekian, itulah sebuah cerita dari seorang gadis yang bernama Maya. Dia mengalami masalah batin karena kedua orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga Maya sangat sedih dan tidak kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya, sehingga dia terjerumus dalam pergaulan yang salah. Baiklah, dari pesan cerita ini kita ambil, bagi saya cerita ini dapat saya ambil kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan supaya kita tidak terjerumus di dalam kehidupan yang salah. Kita harus saling menjaga dan saling membantu kepada sesama teman supaya kita dapat membantu teman tersebut supaya tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang salah. Kita juga sebagai sesama manusia harus saling tolong menolong supaya kita dapat membantu sesama teman dan manusia yang lainnya. Jika kita membantu orang, bantuan itu akan kembali lagi kepada kita dan kita akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat lagi. Dan kita harus saling mengingatkan jika ada seorang teman yang melakukan kesalahan, kita wajib menegurnya atau memberikan saran. Sepertinya contohnya dia membuang sampah, kita wajib menegurnya. Seperti teman membuang sampah itu tidak baik, kita harus menjelaskannya supaya buanglah sampah pada tempatnya, supaya lingkungan kita bersih dan sehat. Sekian dari saya, itulah cerita motivasi kehidupan. Sekian dari saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.